Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM pertama dari Kabupaten Bantul paket kedua. Jika teman-teman belum menyaksikan pembahasan paket pertama, silakan teman-teman menyaksikannya pada video yang telah saya buat yang ada di bagian playlist ASPD 2025. Langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini teman-teman diminta untuk mencermati infografik. Nah, kita cek dulu pertanyaannya. Di sini ada pernyataan dan pertanyaan. Pertanyaannya, pernyataan sesuai infografik tersebut adalah ada di nomor berapa? Kita cek dulu di sini. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, sebanyak 283.286 dokter terregistrasi di Indonesia pada 22 Agustus 2024. Apakah informasi itu ada di infografisnya? Ada ya, di bagian di sini. Oke. Nah, menurut data Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI per 22 Agustus ada 283.286 dokter atau dokter gigi yang terregistrasi di Indonesia. Berarti yang nomor 1 ini bisa kita terima. Sekarang yang nomor 2, rasio dokter spesialis sebesar 21,3% telah terpenuhi oleh dokter spesialis gigi. Oke, apakah informasi tersebut ada? Kita cek di sini. Informasi itu bertolak belakang dengan apa yang digambarkan di infografis ya. Kalau nomor 2 tadi, rasio dokter spesialis sebesar 21,3 telah terpenuhi. Nah, padahal di infografis baru terpenuhi itu sebanyak 21,3 ya. Padahal targetnya itu mungkin ada 50% atau 100% gitu ya, tapi terpenuhi 21,3. Sementara yang nomor 2 ini instruksinya di sini adalah telah terpenuhi. Artinya dia hanya meminta 21,3. Jadi bertolak belakang dengan infografis tadi. Otomatis nomor 2 salah. Nomor 3, 280 juta jiwa penduduk Indonesia membutuhkan rasio dokter spesialis sebesar 0,21 per 1.000 penduduk. Oke, kita cek nih. Apakah ada di infografis? Nah, mungkin di sini ya. Di bagian sini nih. Nah, walaupun ada informasi yang hampir persis yaitu 0,21 per 1.000 penduduk, tetapi di sini dikatakan di poin 3 280 juta jiwa, sementara di infografik 281.603 ya. Jadi berbeda ya informasinya. Jadi otomatis nomor 3 kurang tepat. Sekarang yang nomor 4, rasio dokter spesialis di Indonesia masih rendah menurut Bappenas. Apakah ada? Ada di sini ya. Nih, menurut Bappenas rasio ini masih rendah dibandingkan dengan rasio idealnya yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Otomatis nomor 4 nih bisa. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 ini cukup hot ya. Nomor 2, pertanyaannya, simpulan teks tersebut adalah. Nah, jika kita membaca secara cermat, teks nomor 2 ini membicarakan tentang observasi yang dilakukan di daerah tropis. Ternyata di daerah itu ada berbagai jenis mangga ya, dengan ciri khasnya yang berbeda-beda. Jadi dia ngomongin tentang macam-macam mangga dengan karakteristiknya. Oke. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C. Mangga memiliki beragam varietas dengan ciri khas masing-masing. Kalau yang A dikatakan mangga hanya tumbuh di daerah tropis dan panas. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini, dan panas. Padahal di teks bacaan hanya disebutkan kalau
itu mangga tadi hanya tumbuh di daerah yang sifatnya tropis, panasnya tidak ada. Yang B, semua jenis mangga memiliki rasa manis dan segar alami. Nah, yang salahnya di mana? Salahnya di bagian sini, segar alami. Di informasi teks bacaan tidak ada ya. Di sini hanya disebutkan rasa manis. Oke. Nah, yang D, semua bagian dari pohon mangga dapat dimanfaatkan sesuai varietasnya. Nah, yang salahnya di sini, semua bagian pohon mangga. Padahal yang dibicarakan hanya secara spesifiknya itu adalah buah mangganya ya. Jadi batangnya, akarnya, daunnya itu tidak dijelaskan. Otomatis yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3 yang ditanyakan adalah kalimat fakta pada kutipan teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat yang nomor 1. Fenomena supermoon terlihat pada 18 September 2024. Nah, ini merupakan sebuah fakta ya, karena di sini supermoonnya itu terlihat pada 18 September 2024. Jelas ya datanya, tanggal kejadiannya jelas. Kemudian nomor 3, fenomena ini juga merupakan yang pertama dari prediksi 3 supermoon tahun ini. Nah, ini juga merupakan fakta di mana supermoon ini merupakan supermoon yang pertama kali dari prediksi supermoon yang dilakukan. Nah, sedangkan nomor 2 itu merupakan sebuah opini. Nah, kenapa opini? Karena di sini dikatakan bulan purnama berada paling dekat dengan equinox September setiap tahun. Nah, ini masih sebuah prediksi ya. Saat itu terjadi. Nah, di sini juga ditekankan saat itu terjadi. Ini masih mengarah pada asumsi. Nomor 4, bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi dan mungkin terlihat sedikit lebih besar dari biasanya. Nah, di sini ada kata mungkin. Ini juga mengarah pada sebuah opini. Otomatis yang paling tepat adalah 1 dan nomor 3 tadi. Maka jawabannya B. Nomor 4 teman-teman. Yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ide pokok seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, maka kita harus mencari yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya. Kalau teman-teman sudah ketemu kalimat utama, maka teman-teman fokus saja di kalimat utama karena jawabannya pasti di sana. Nah, di soal nomor 4 di teks bacaannya dia membicarakan tentang sauerkraut. Ya, mungkin seperti itu ya bacanya ya. Maaf kalau bacanya salah. Adalah makanan fermentasi yang terbuat dari kubis yang diasinkan. Nah, jadi dia membicarakan tentang sebuah makanan fermentasi ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya dia juga membicarakan yang namanya asalnya itu dari mana. Dijelaskan kan di situ, kemudian proses pembuatannya, ya kan? Kemudian bagaimana prosesnya itu terjadi sih. Ya kan, baik itu secara alami, kemudian rasanya itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan. Artinya kalimat utamanya ada di bagian awal teks bacaan nih, kalimat utama. Nah, sekarang kita fokus aja di kalimat utamanya. Kira-kira jawaban yang paling mirip-mirip itu yang mana? Yaitu yang B, ya kan, yang mirip dengan kalimat utama tadi. Kemudian soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dan hubungan sebab akibat ditunjukkan nomor berapa. Nah, hubungan pertentangan dan hubungan sebab akibat. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 3 dan 5. 3, kita lihat nomor 3 ya. Kata yang menandakan hubungan pertentangannya yang mana? Yaitu ditandai dengan konjungsi sedangkan. Sedangkan yang nomor 5 sebab akibat ditandai dengan kata hubung sehingga. Nah, gitu ya.
Nomor 6. Nah, nomor 6 ada infografik lagi. Topiknya itu tentang mayoritas orang Indonesia kurang tidur. Nah, tentang durasi tidur orang Indonesia. Kita lihat dulu pertanyaannya. Oh, yang ditanyakan adalah makna kata durasi yang sesuai dengan teks tersebut ditunjukkan nomor berapa. Oke, kita lihat durasi di sini ada di mana? Oh, ada di sini ya. Durasi tidur orang Indonesia. Nah, kira-kira artinya apa? Kita lihat yang nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1 itu stamina yang terjaga dalam jangka waktu tertentu. Ini bukan pengertian durasi ya, tetapi pengertian dari daya tahan. Oke. Jadi nomor 1 ini salah nih. Nomor 2, rentang waktu atau lamanya suatu peristiwa berlangsung. Nah, ini bisa nih ya. Kita tahan dulu tapi. Yang nomor 3, jarak yang terukur dengan perbandingan antara waktu tempuh. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena nomor 3 ini adalah pengertian dari kecepatan. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini daya tahan suatu benda atau alat dalam mempertahankan fungsinya. Nah, ini merupakan pengertian dari ketahanan, ya. Iya betul, ketahanan. Oke. Atau durabilitas ya, bilitas. Ketahanan atau durabilitas. Nah, jadi yang nomor 4 ini salah juga. Otomatis jawabannya yang benar adalah nomor 2, yaitu Bravo. Nomor 7 ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu nih. Teks bacaannya ini ngomongin tentang apa? Teks bacaannya ini membicarakan tentang gempa bumi yang berkekuatan 5,2 skala Richter mengguncang wilayah Banten pada dini hari tadi. Oh, jadi dia adalah sebuah teks berita. Ya, karena di sini ada informasi nih, Jakarta 10 Mei 2024. Itu salah satu ciri-ciri dari sebuah teks berita. Nah, tujuannya apa tadi, teman-teman? Kita baca lagi ya. Jadi, dia membicarakan tentang gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter yang mengguncang daerah Banten pada dini hari tadi. Pusat gempanya itu terjadi di kedalaman 10 km. Kemudian getarannya itu dirasakan di sejumlah wilayah. Nah, kemudian BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. BMKG juga meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi gempa susulan. Sayangnya, peringatan dini BMKG terhadap peristiwa gempa belum sepenuhnya membantu masyarakat dalam proses penyelamatan dan evakuasi. Nah, artinya, teks berita ini menginformasikan tentang suatu peristiwa gempa bumi, tetapi pengetahuan masyarakat atau imbauan-imbauan yang diberikan BMKG belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Kira-kira tujuannya adalah untuk apa teks berita itu? Tujuan yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 dan 3, teman-teman. Kenapa yang satu salah? Satu ini dikatakan memberikan informasi tentang gempa bumi dan mengajak masyarakat untuk mendonasikan bantuan. Nah, ini salah. Salahnya di sini mendonasikan, tidak ada kan di teks bacaan. Yang nomor 4, menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini juga salah. Padahal teksnya itu lebih ke arah antisipasi masyarakatnya ya. Nah, yang nomor 2, mengkritik kinerja BMKG dalam memberikan peringatan dini ke gempa. Oke, itu bisa jadi bahan evaluasi bagi BMKG. Nomor 3, memberikan informasi tentang gempa bumi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ya, tentu. Jadi yang paling tepat adalah 2 dan 3, maka jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 yang ditanyakan adalah amanat yang sesuai dengan teks cerita tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, kalau soal ini, setelah saya baca-baca tadi, ini lebih mengarah kepada soal bonus ya. Bonus. Kenapa? Karena amanat 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan amanat yang sesuai dengan teks bacaannya. Coba kita lihat teks bacaannya. Sejak kecil Andi sangat menyukai makanan dan berbagai
dan berbagi pengalaman ya. Ia sering mengunggah foto dan video makanan yang ia coba di media sosial. Lambat laun banyak orang yang mengikuti akunnya dan meminta rekomendasi tempat makan. Andi pun memutuskan untuk membuat blog dan vlog makanan. Melalui platform-platform tersebut, Andi semakin dikenal dan banyak diajak bekerja sama dengan berbagai restoran. Tak disangka hobinya ini membawanya berkeliling dunia untuk mencicipi berbagai kuliner. Jadi dia ini adalah food vlogger ya. Amanatnya apa? Kita harus rajin belajar dan tidak boleh malas ya. Ada kan tadi Andi selalu belajar dari pengalamannya tadi, membuat konten-konten yang menarik ya kan, dan dia tidak malas itu sehingga dia menjadi orang yang terkenal. Kedua, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi dan berani mengejarnya. Betul sekali tadi, dia tidak pernah putus asa tadi kan. Dan akhirnya hobinya itu membawanya menjadi orang sukses. Nomor 3, kita harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi. Nah, jelaskan tadi di sini dia menggunakan platform, berbagai macam platform, misalkan TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kita harus menghargai karya orang lain. Ya, tentu ketika dia memposting sesuatu, tentu dia memberikan review kan di sana. Nah, itu juga proses dia menghargai karya orang lain, dalam arti dia menghargai makanan yang dibuat oleh orang lain. Jadi 1, 2, 3, 4 ini benar semua kalau menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komentar ya, berikan komentarnya di bagian kolom komentar. Nomor 9 yang ditanyakan adalah watak tokoh Rani yang ceria, sederhana, dan penolong digambarkan melalui apa? Apakah tindakan tokoh, cerita tokoh, jalan pikiran, atau penceritaan langsung? Nah, jika kita cermati di sini, jawaban yang paling tepat itu adalah melalui tindakan tokoh, teman-teman. Kenapa? Kalau kita mencermati, di sini ada bagian yang mengatakan Rani bangun pagi untuk menyiram tanaman. Nah, ini kan tindakan, memetik sayur dan memasak makanan sehat. Nah, kemudian di sini ada dialognya nih, selamat pagi tanaman sayurku. Nah, berarti kan ekspresinya ceria nih. Apakah kalian sudah tumbuh dengan baik? Nah, tanaman itu pun tertiup angin membuat Rani tersenyum dan berkata, kalian menyewa angin untuk menyapaku kembalikah? Nah, ini kan berarti kan ekspresinya adalah sangat ceria, suka menolong, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan Rani juga aktif mengikuti kegiatan masyarakat desa, ya kan? Seperti kerja bakti dan gotong royong. Ini kan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh tokoh si Rani tadi. Otomatis benar tadi, dia mengacu pada tindakan tokoh. Nomor 10, teksnya masih sama ya tentang Rani tadi. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang membuat latar waktu dan tempat adalah. Oke, kita lihat di sini pernyataan nomor 1 dulu. Oke. Kita cek dulu ya jawabannya ya. Jawabannya yang paling tepat tadi adalah B. Nah, B itu adalah 1 dan 3. Oke, kita lihat nomor 1. Rani menyapa dengan salam selamat pagi kepada teman-temannya. Apakah itu menginformasikan latar waktu? Iya. Selamat pagi. Tadi kan, ini kan berarti waktunya pagi ya. Tadi ada dialog tadi. Dialog dia dengan tanamannya tadi. Kemudian nomor 2. Ketidaknyamanan tokoh Rani pada hiruk pikuk kota yang membawanya. Dia tidak membicarakan tentang hiruk pikuk kota ya. Jadi kurang tepat juga ini. Walaupun di situ disebutkan tentang kota, tapi itu tidak mengacu dengan cerita yang ada di atas. Nomor 3, kegiatan tokoh Rani yang suka berjalan-jalan pada pagi hari di desa. Nah, di sini ada informasi pagi hari dan di desa, menunjukkan latar tempat ada di sebuah desa. Ya, betul ya. Nomor 4, kebaikan hati tokoh yang selalu membantu warga sekitar dengan bekerja bakti di kampungnya. Bukan kebaikan hati ya, tapi dia lebih kemarah kepada tindakannya secara langsung. Oke, jadi yang lebih tepat 1 dan 3. Maka jawabannya bravo. Nomor 11 teman-teman. Nomor 11 yang ditanyakan adalah termasuk bagian alur apakah kutipan cerita tersebut? Nah, kalau yang nomor 11 ini jawabannya adalah D, penyelesaian masalah. Kenapa? Karena di bagian teks cerita ini dia telah memberikan sebuah solusi. Kalau kita mencermati dengan baik,
Di sini dialognya adalah tentang ini ya, apa namanya? Dialog tentang seseorang yang memberikan solusi kepada seorang lain agar dia tetap terus berusaha untuk mengikuti berbagai jenis lomba, ya kan? Nah, kita baca dulu nih. Jangan pernah menyerah kepada mimpimu, kata penulis itu. Berarti dialog antara penulis ya. Setiap penulis pasti pernah mengalami kesulitan. Yang terpenting adalah terus menulis dan terus belajar. Jadi permasalahannya mungkin tulisannya itu tidak diterima, kemudian penulis lain memberikan nasihat kepadanya agar tetap terus menulis dan terus belajar. Nah, kata-kata sang penulis membangkitkan kembali semangat Anya. Artinya dialog antara penulis dan Anya. Ia mulai rajin menulis lagi dan mengikuti berbagai lomba menulis. Nah, artinya apa yang disampaikan penulis tadi sudah memberikan pencerahan dan memberikan solusi bagi Anya untuk tetap terus berusaha. Kemudian di sini juga ada bertahun-tahun kemudian sebuah penerbit terkenal menghubungi Anya dan menawarkan untuk menerbitkan kumpulan cerpennya. Artinya dia sudah menemukan solusi di situ. Otomatis konfliknya ada tadi, sudah ada konflik, sudah klimaks, kemudian dia ada solusinya, artinya dia mengarah kepada penyelesaian masalah. Nomor 12, yang ditanyakan adalah kutipan cerita tersebut bertema. Nah, temanya apa teman-teman? Nomor 12 ini temanya adalah tentang kebijaksanaan guru kepada muridnya. Jadi penulis ini adalah gurunya, Anya ini adalah muridnya. Nah, dia tidak membicarakan tentang perasaan kecewa pada dirinya. Walaupun di awal tadi ada kecewa ya, tapi itu bukanlah topik utama yang dibahas. Yang B, kebimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini juga nggak ada kebimbangan ya di situ. Apa yang dibimbangkan? Justru dia merasa sedikit frustasi, bukan bimbang. Yang D, ketidakpahaman dalam menghadapi masalah. Nah, ini juga salah, bukan ketidakpahaman ya, tapi dia sekedar frustasi dan butuh semangat dari seseorang. Itu saja. Maka jawaban yang paling sesuai adalah C. Nomor 13. Nomor 13 yang ditanyakan adalah dalam kutipan cerita tersebut pengarang mengambil posisi sebagai apa? Apakah sebagai pelaku utama, pelaku sampingan, orang serba tahu atau pengamat? Nah, yang paling tepat di sini adalah yang C. Ya, berada di luar cerita dan sebagai orang serba tahu. Serba tahu dari segi apa di sini? Serba tahu dia mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh si penulis, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh si Anya dan lain sebagainya. Dia mengetahui semuanya itu, prosesnya, kemudian dialognya, tindakannya, itu semuanya tahu. Dan dia posisinya berada di luar cerita, tidak include di dalam cerita itu. Nomor 14. Wah, 14 ini cukup panjang soalnya. Bacaannya juga panjang sekali ini. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Watak tokoh Justin dalam teks tersebut adalah penuh semangat, keras kepala, mandiri, suka dipuji. Nah, apa teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya, penuh semangat. Di mana letaknya? Coba kita lihat di sini. Di bagian sini ya. Nah, Justin awalnya merasa down, namun akhirnya ia tidak berkecil hati. Ia mendapatkan inspirasi dari cerita sukses para desainer yang jatuh bangun membangun karirnya. Ia terus mengasah kemampuannya. Nah, di sini ia terus mengasah kemampuannya dengan mengikuti berbagai kursus desain dan mengikuti kompetisi desain. Setiap kali karyanya mendapat pujian, semangatnya semakin berkobar. Artinya dia tidak frustasi dan penuh semangat di situ. Nomor 15, teman-teman, masih teks yang sama, membicarakan tentang Justin dan karya-karyanya. Yang ditanyakan adalah penyebab konflik cerita tersebut adalah yang mana? Penyebab konfliknya itu adalah di bagian sini ya, tadi ya, sama ya. Bukan ke sini ya, ini lebih ke arah ini ya, dampaknya ya, dia merasa down. Nah, penyebab konfliknya itu ada di bagian sini, maaf ya teman-teman. Nah, jadi konfliknya itu adalah
ada dialog antara ayahnya dengan Justin, di mana ayahnya mengatakan lebih baik jadi dokter atau insinyur saja daripada mengikuti keinginan hatimu. Maksudnya seperti itu, menjadi desainer ya. Jadi Justin ini ingin menjadi desainer, tapi ayahnya lebih menginginkan si Justin ini menjadi dokter atau insinyur aja. Nah, di situ mulai ada konflik tuh. Otomatis jawabannya yang paling tepat yang mana? Yang B kan, ayah Justin mengungkapkan pilihan anaknya, meragukan ya pilihan anaknya. Berikutnya teman-teman, nomor 16. 16 ini yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai untuk cerita tersebut adalah yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4 atau yang mana teman-teman? Untuk nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, 4 dan 3. Nah, kalau kita mencermati dengan baik, nomor 1 nih, watak tokoh Dimas digambarkan melalui jalan pikiran tokoh. Ya enggak? Tidak ya, bukan jalan pikiran tokoh di sini, tetapi lebih ke arah tindakan-tindakan yang dilakukannya, ya, bukan pikiran tokoh ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini Dimas tidak menyerah. Ia terus berusaha mencari cara untuk mengatasi semua rintangan tersebut. Ia belajar bahasa Spanyol, Portugis, menjalin hubungan baik dengan pelatih-pelatih lokal dan mencari sponsor. Itu kan tindakan ya, bukan pikiran. Yang nomor 2, cerita mengandung muatan karakter yang tidak mudah diteladani. Tidak ya, justru ini bisa kita teladani dari semangatnya si Dimas tadi, ingin berkarir di Eropa, kemudian dia belajar bahasa, kemudian mencari channel-channel di luar negeri sehingga dia menemukan bibit-bibit yang bisa membuatnya atau membantunya menjadi orang yang sukses juga kan. Jadi salah juga nih nomor 2 nih, salah juga. Yang C. Yang nomor 3, sudut pandang yang digunakan dalam cerita itu orang ketiga terbatas. Ya, betul sekali. Jadi walaupun yang diceritakan adalah Dimas, tapi dia tidak bisa menceritakan secara detail Dimas itu yang seperti apa, kemudian karakternya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi terbatas sekali di situ. Kemudian nomor 4, karakter Dimas memberikan teladan pada pembaca untuk pantang menyerah. Ya, betul sekali ya. Si Dimas tadi tidak pantang menyerah kan, jika teman-teman membaca secara teliti. Nah, Dimas semakin bersemangat ya kan, semakin yakin bahwa mimpinya untuk menjadi pencari bakat itu sukses dapat terwujud. Walaupun dia menyadari ya, walaupun dalam perjalanan ini masih panjang dan selalu ada nanti dia akan menemukan tantangan baru. Nomor 17 teman-teman. Di sini ada infografik juga dan komentar ya. Pertanyaannya, komentar yang sesuai dengan infografik tersebut adalah nomor berapa? Ya, kita cermati di sini jawabannya adalah yang C, nomor 3 dan 2. 3 dan 2. Kita lihat dulu ya. Belanda menjadi tujuan ekspor kerupuk yang paling renyah. Ini nomor 1 ya. Apakah sesuai? Belanda menjadi tujuan ekspor kerupuk yang paling renyah. Nah, salah ya. Bukan hanya Belanda di sini, ada Korea Selatan, ada Tiongkok, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, ada juga Taiwan. Tidak hanya Belanda, jadi kurang tepat. Yang nomor 2, nyatanya kerupuk memiliki nilai ekspor yang tinggi mencapai jutaan dolar. Ya, betul sekali. Di sini bisa mencapai 11,37 juta dolar. Wah, ternyata kerupuk juga hebat ya harganya. Nomor 3, nilai ekspor kerupuk mengalami penurunan pada rentang 2021 sampai 2023. Nah, di sini ya. Ya kan? Ada penurunan ya dari 56 menjadi 37,36. Kemudian walaupun di sini naik sedikit. Berarti ada penurunan ya. Nomor 4, Afrika belum dilirik menjadi tujuan ekspor kerupuk mengingat jenis makanannya beragam. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini, jenis makanannya beragam. Ya, padahal tujuan ekspor itu sebenarnya bukan memandang
negara dengan jenis makanannya yang beragam, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain. Misalkan satu, ada peluang apa? Peluang usaha. Kemudian ada daya beli. Nah, makanya itulah salah satu alasan negara kita melakukan ekspor ke luar negeri. Karena adanya satu, peluang usaha di sana, daya beli masyarakatnya juga cukup tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3 tadi ya, yaitu Charlie. 18 teman-teman, sama, kita masih diminta untuk mencermati poster dan pernyataan yang ada di bawahnya. Temanya di sini dalam poster itu, jangan salah main, ini ciri judi berkedok game. Oh, jadi dia membicarakan tentang judi online ini mungkin ya. Jadi kan banyak sekali tuh di HP-HP kita game-game. Ternyata game yang kita mainkan itu adalah judi online ya. Kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang merupakan solusi terhadap akibat penggunaan aplikasi judi online. Nah, betul kan? Yang sesuai dengan poster tersebut ditunjukkan nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan 3 nih. 1 dan 3. Nomor 1, berhati-hatilah saat bermain game online. Betul kan? Itu adalah solusinya. Yang kedua, game online yang aman tidak cocok untuk semua usia. Nah, ini salah nih. Salah ya. Bukan berkaitan dengan usia, tapi kehati-hatian kita juga ya, untuk memfilter game mana yang bagus, game mana yang merugikan kita juga. Nomor 3, jangan bermain game online yang menawarkan fitur taruhan. Iya, betul sekali. Ya kan? Ada nggak di infografisnya? Di infografisnya ada nih, di sini nih. Nah, kalau nomor 1 tadi ada di mana? Nomor 1 tadi di bagian sini ya. Nih, ciri-ciri game online itu disebutkan nih. Ada tampilannya mirip game online, ada taruhannya, tidak ada regulasinya, kemudian penawaran hadiah menggiurkan agar menarik orang untuk ikut game itu, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan dan lain sebagainya. Konten tidak cocok untuk semua usia. Nah, nomor 4, pilihan bermain game online yang memberikan hadiah besar. Nah, ini juga kurang tepat ya. Pilihlah permainan game online yang memberikan hadiah besar. Artinya kita malah bukan solusi nih, malah kita disuruh main game online ini kan. Jadi kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3 tadi, yaitu alpha. 19 teman-teman. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan pola pengembangan kedua teks tersebut diawali dengan, nah karena di sini adalah diawali, maka kita fokus aja di awal ya. Oke. Yang nomor teks 1 ini, nomor 19 ini jawabannya apa dulu kita cek. Jawabannya adalah yang B, pengenalan latar, dan teks keduanya pengenalan tokoh. Nah, apakah benar teks 1 ngomongin pengenalan latar? Kita lihat di sini. Anya berjalan menyusuri koridor rumah tua milik neneknya. Nah, di sini benar ya. Koridor rumah tua milik neneknya. Kemudian dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan. Nah, jadi dia menggambarkan di koridor itu ada dinding-dinding yang dihiasi lukisan kuno. Oke, dan perabotan antik. Nah, kemudian cahaya matahari sore menyinari debu-debu yang menari-nari di udara, menciptakan suasana yang sedikit menyeramkan namun memikat. Nah, jadi koridor itu juga karena ramang-ramang ya, dan membuat suasananya itu menyeramkan dan memikat gitu ya. Kemudian Anya juga berhenti di depan sebuah pintu kayu ya besar yang sedikit terbuka, dan seterusnya. Berarti benar dia membicarakan tentang latar. Latar apa? Latar tentang koridor yang ada di rumah neneknya tadi. Sekarang yang teks 2. Teks 2 apakah membicarakan tentang pengenalan tokoh? Nah, di sini tokohnya adalah si Nara. Dikatakan Nara tidak begitu menyukai keramaian desa. Ia lebih suka menghabiskan waktu di bengkel kakeknya. Ya kan? Berarti dia menjelaskan tentang kepribadian yang tidak suka ramai. Kemudian aktivitasnya dia lebih banyak dihabiskan di bengkel kakeknya. Kemudian si Nara ini juga memiliki bakat alami, ya kan, dan lain sebagainya. Artinya
kepribadiannya ini dijelaskan. Kepribadian siapa? Kepribadian tokohnya tadi, yaitu si Nara. Jadi benar nih, jawabannya adalah B. 20 teman-teman. Di sini ada infografik lagi. Topiknya adalah Indonesia usulkan penetapan Hari Danau Sedunia. Oke. Kemudian di sini ada deklarasi tingkat menteri World Water Forum ke-10 yang mengesahkan sejumlah usulan Indonesia dalam pengembangan air. Salah satunya mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB. Oke ya. Kemudian melalui peringatan Hari Danau Sedunia, berbagai negara seluruh dunia perlu menyadari pentingnya menjaga kualitas dan kelestarian danau dan mencegah terjadinya eutrofifikasi atau pencemaran. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan danau rentan mengalami eutrofifikasi atau pencemaran air yang mengancam kebersihan sumber daya air dan menyebabkan kekurangan kualitas air. Berarti dia membicarakan tentang penetapan Hari Danau Sedunia yang diusulkan Indonesia. Pertanyaannya, pernyataan yang merupakan penyebab penetapan Hari Danau Sedunia ditandai nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang P, 2 dan 3. 2 dan 3 nih. Kita lihat nomor 1. Usulan Hari Danau Sedunia ditetapkan melalui resolusi PBB. Ini nomor 1 ini kurang tepat ya. Jadi melalui forum dulu ya. Nah, melalui forum dulu baru ditetapkan ditetapkan oleh PBB. Jadi kurang tepat sih kalau nomor 1 menurut saya. Nah, sini kan usulan Hari Danau Sedunia ditetapkan melalui resolusi PBB, hanya Hari Danau Sedunia. Padahal di sini deklarasi tingkat menteri World Water Forum ke-10 mengesahkan sejumlah usulan Indonesia dalam pengembangan air. Salah satunya adalah mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB. Jadi tidak langsung dari PBB ya, tapi melalui deklarasi tingkat menteri dulu, menteri dunia yang ke Forum 10 tadi. Jadi kurang tepat. Nomor 2, semua negara perlu menyadari pentingnya menjaga kualitas air. Ya, betul. Nah, nomor 1 juga salah ya, karena di sini ditanyakan tadi penyebab penetapan Hari Danau ya. Ini bukan penyebab ini ya, tapi ini adalah solusi. Jadi nomor 1 tadi salah juga. Nomor 2, semua negara tadi benar ya. Nomor 3, danau rentang mengalami pencemaran. Oke, benar tadi ada. Nomor 4, ancaman sumber daya terbesar muncul dari pencemaran air di Indonesia. Ini juga kurang tepat. Bukan ancaman terbesar ya. Mungkin ada kondisi-kondisi kasus yang lain. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah 2 dan 3. Maka B jawabannya. Nomor 21 teman-teman. Istilah yang tepat yang terdapat dalam teks tersebut adalah istilah yang tidak tepat. Apa teman-teman? Untuk nomor 21 ini jawabannya adalah yang A, bahan baku dan imunitas. Nah, bahan bakunya ada di mana? Bahan bakunya ada di sini nih. Nah, imunitas ada di sini nih di paragraf kedua. Kita lihat nih. Penyebab utama pencemaran tanah adalah aktivitas manusia seperti pembuangan bahan baku industri yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, bahan baku ini lebih condong kita ganti dengan kata limbah. Oke. Ya kan? Ini lebih masuk untuk mengganti bahan baku. Kemudian dampak pencemaran tanah sangat luas. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan penurunan imunitas. Nah, ini bisa kita ganti dengan kandungan tanah, misalkan kandungan tanah. Maka jawabannya A. Nomor 22 yang ditanyakan di sini adalah tentang iklan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan Andini adalah.
Nah, kita lihat di sini ada dua iklan. Iklan 1 dan iklan 2. Dan iklan 1 ini topik utamanya syarat kirim pakaian semua kondisi. Iklan 2 ini bazar baju gratis. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. Di sini dikatakan Andini ingin merapikan kamarnya. Ia ingin mendonasikan baju-bajunya yang sudah tidak terpakai sekaligus ingin membuang sampah bajunya. Banyak sekali bajunya yang sudah sobek dan perlu dibuang. Namun demikian, banyak juga bajunya yang masih bagus tetapi sudah tidak disukainya karena warnanya sudah tidak tren lagi. Nah, kalimat yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan Andini adalah yang mana? Untuk nomor 22 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 1, karena menampung semua jenis baju dengan segala kondisi. Ya kan? Nih, pakaian yang layak dan tidak layak, kemudian pakaian lusuh juga diterima di situ. Nah, tapi mereka menerimanya itu dalam keadaan sudah di laundry ya kan? Dan terpacking rapi, ya kan? Kalau yang opsi B, nomor 1 karena dikemas rapi dan dicuci laundry sehingga layak diberikan semua. Nah, ini lebih mengarah mereka yang yang memberikan pelayanan pencucian, pepackingan dan segala macam. Padahal kita itu yang melakukan aktivitas mencuci dan merapikan pakaian tadi, ya kan? Jadi yang opsi opsi B ini kurang tepat. Yang C, nomor 2 karena melayani penjualan dan pembelian baju bekas. Apakah tepat? Tidak tepat juga ya, tidak melayani penjualan dan pembelian baju bekas ya. Yang D, karena gratis dan tidak perlu membayar. Nah, ini juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si Andini tadi, dimana dia hanya ingin menyumbang pakaiannya tadi ya. Jadi yang lebih tepat A. 23 teman-teman. Yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan kedua teks ditandai nomor berapa? 23 ini jawabannya adalah yang A, 1 dan 3. 1 dan 3. Kita lihat nih. Ini nomor 1, kedua teks mendeskripsikan situs bersejarah. Nah, kita lihat di sini teks satunya, dia membicarakan tentang Watu Gilang Baturetno ya, yang terletak di Pendukuhan Gilang, Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul. Terus di sini lokasi situs Watu Gilang tidak jauh dari kota Yogyakarta. Berarti dia ngomongin tentang situs Watu Gilang. Jadi ini merupakan salah satu situs unik yang ada di Jogja bagian ini ya, bagian timur. Kemudian teks keduanya apakah membicarakan tentang situs juga? Di sini Museum Sono Budoyo merupakan unit teknis pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi, pengembangan dan bimbingan edukasi kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan dan lain sebagainya. Nah, museum ini juga merupakan situs bersejarah ya. Nah, jadi tepat nih nomor 1. Kedua teks mendeskripsikan sejarah sebelum Mataram Islam. Nah, ini bukan Mataram Islam ya. Nomor 3, teks 1 menggambarkan situs berupa batu ya. Terus teks kedua menggambarkan museum. Oke, betul ya. Watu Gilang nih, betul nih, Watu Gilang. Watu itu batu maksudnya. Kalau teks 2 tentang ngomongin tentang museum. Oke, benar. Nomor 4, teks 1 menggambarkan kehebatan batu bersejarah. Tidak ya, bukan kehebatan ya. Teks 2 menggambarkan koleksi museum. Nah, walaupun ini benar tapi yang teks satunya kurang tepat. Jadi kurang tepat nomor 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Maka jawabannya alfa. 24. Ringkasan yang tepat teks tersebut adalah, nah, karena di sini ada paragraf 1, paragraf 2, maka kita harus mencari poin-poin penting dari masing-masing paragraf. Untuk nomor 24 jawabannya adalah yang D. Dimana kita lihat nih, bioenergi sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Nah, ini ada di paragraf 1 nih.
ya kan? Bioenergi merupakan suatu energi alternatif yang semakin diminati karena sifatnya yang ramah lingkungan. Oke, ada kan? Kemudian melibatkan bahan organik dalam proses pembuatannya. Nah, ini ada di paragraf 2 nih. Nih, proses pembuatan bioenergi umumnya melibatkan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen dan seterusnya itu. Kalau yang A ini hanya ada di informasi di paragraf 2. Kalau yang B hanya ada di paragraf 1. Kalau yang C itu juga ada di paragraf 1. 25. Sinopsis kutipan cerita tersebut yang tepat adalah sinopsis. Yang nomor 25 ini jawaban paling tepat adalah yang C. Seorang anak desa yang berjuang keras untuk meraih mimpinya menjadi dokter. Nah, kita cek nih. Di sini dikatakan seorang anak desa bernama Andi memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang dokter. Oke. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, Andi selalu rajin belajar dan bekerja keras, ya kan? Ia membantu orang tuanya di sawah, menjadi guru les untuk anak-anak desanya dan bahkan pernah bekerja paruh waktu di kota. Setelah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan, Andi mendapatkan beasiswa di sebuah universitas ternama. Namun perjuangannya belum berakhir, ia harus beradaptasi dengan kehidupan di kota yang serba cepat dan menghadapi berbagai tantangan akademik. Dengan tekad yang kuat, Andi berhasil menyelesaikan studinya dan kembali ke desanya untuk menjadi seorang dokter. Ya kan, betul kan? Seorang anak desa yang berjuang keras untuk meraih mimpinya menjadi dokter. Kalau yang A tadi, seorang anak desa yang malas belajar. Nih, salah nih. Malas belajar. Yang B, seorang anak kota. Nah, bukan anak kota ya, tapi anak desa tadi. Yang D, seorang dokter yang kaya raya tetapi memilih untuk... Nah, ini tidak dijelaskan ya, apakah dia menjadi dokter yang kaya raya atau tidak. Nomor 26 yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah nomor berapa? Oke, kalimat rumpangnya di sini cuma 1 ya. Sementara di sini di opsi jawaban ada 2. Nah, tapi kita lihat dulu nih jawabannya yang paling tepat apa. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, 1 dan 3 nih, 1 dan 3. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu kalimat sebelum titik-titik. Ya, berarti di sini ya. Nah, dan kalimat setelah titik-titik. Oke. Berarti terus sampai sini. Nah, kalimat sebelum titik-titik dia ngomongin tentang rumah joglo bukanlah sekedar bangunan, melainkan sebuah karya seni yang syarat makna. Nah, berarti dia ngomongin tentang apa, teman-teman? Tentang rumah joglo dengan segala keunikannya. Kemudian kalimat setelahnya, Soko Guru sebagai tiang utama melambangkan kekuatan dan kestabilan, sementara atap limasan yang meruncing ke atas merepresentasikan hubungan manusia dengan alam semesta. Berarti dia membicarakan tentang filosofi, ya kan? Nah, berarti kan benar tuh di sini. Yang nomor 3 ngomongin tentang filosofi, kemudian dia ngomongin tentang bahan utama bangunannya tadi. Jadi yang lebih tepat adalah yang 1 dan 3 tadi ya. Nomor 27. Nah, ada gambar lagi teman-teman. Di sini ada sebuah iklan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor kontak penjual yang bisa dihubungi. Belum ada kan di sini? Ya kan? Kalau yang A, harga yang ditawarkan. Harga ini tidak terlalu penting ya. Nanti kalau misalkan sudah ada nomornya, dia bisa kontak langsung dengan pembelinya. Kemudian nama penjual rak buku juga kurang tepat, tidak terlalu diutamakan. Yang D, syarat konsumen yang akan membeli. Nah, ini juga tidak perlu dimunculkan, karena ini bahan yang bisa digunakan untuk semua orang, ya kan, bukan orang-orang tertentu. Kemudian nomor 28, ada infografik lagi teman-teman. Pernyataannya atau pertanyaannya, paragraf yang sesuai dengan infografik tersebut adalah. Nah, untuk soal nomor 28 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang
B. Bendera Indonesia nyatanya lebih muda 6 dekade dibandingkan negara Monaco di benua Eropa. Nah, kita lihat di sini. Di sini bendera Indonesia itu muncul pada tahun 1292. Kemudian Monaco itu tahun 1881. Nah, jarak antara kedua ini adalah 6 dekade. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang A, kenapa salah? Indonesia dan Monaco memiliki bendera negara yang sama persis sehingga sulit sekali membedakannya. Ini salah nih, salahnya di sini. Berbeda ya, secara ukuran beda, secara warna juga berbeda. Secara pertama kali diperkenalkan juga berbeda sejarahnya. Yang C, warna merah pada bendera Indonesia lebih cerah, hampir semerah darah, berbeda dengan bendera Monaco. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini, hampir semerah darah. Di situ tidak dijelaskan ya. Kalau di infografiknya hanya dijelaskan warna merah yang lebih cerah dan terang. Kalau yang D, ukuran bendera Indonesia memiliki rasio 2,3 atau 2:3 dengan bendera negara Monaco yang lebih besar. Kita lihat di sini. Rasionya 4,5. Indonesia 2,3. Bukan 4,5 ya, 4:5 ya. Artinya 2:3 ini lebih besar ketimbang 4:5. Jadi sini salah nih, seharusnya lebih kecil ya kan. Jadi lebih tepat adalah yang B. 29. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah, kita lihat di sini. Ilustrasinya adalah Hari Pahlawan akan diperingati pada 10 November. SMP Tarunajaya akan memasang poster dengan tujuan menumbuhkan jiwa kepahlawanan pada diri seorang murid. Berarti tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Nah, kira-kira kalimat poster yang sesuai yang mana? Yang lebih tepat adalah yang B, ya kan, tumbuhkan jiwa kepahlawanan dalam dirimu. Sinkron kan dengan tujuannya. Yang terakhir teman-teman, nomor 30. Pertanyaannya adalah hal yang mungkin terjadi terkait peristiwa dalam teks tersebut adalah nomor berapa? Untuk nomor 30 ini jawabannya adalah yang D, nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Kita cek dulu teks bacaannya membicarakan tentang apa. Teksnya ini membicarakan tentang pemberian imunisasi bagi penderita CE ya kan. Nah, jadi pemberian imunisasi bagi penderita CE. Nah, pernyataannya yang pertama, kasus endemis Japanese encephalitis bisa mengalami peningkatan pada tahun 2024. Nah, di sini kurang tepat karena di sini baru asumsi. Kenapa bisa salah? Karena pada tahun 2023 saja itu sudah ditemukan yang namanya vaksin, ya kan, atau imunisasi tadi agar penyakit tersebut dapat dicegah, ya kan. Jadi kemungkinan tahun 2024 itu penyakit itu sudah bisa diatasi. Jadi kurang tepat. Nomor 2, target SDGs 2030 tidak akan tercapai apabila masyarakat tidak mau diimunisasi. Nah, ini salah juga. Tidak mau diimunisasi itu kurang tepat juga. Yang nomor 3, program imunisasi CE bisa menjadi program tepat untuk mewujudkan target SDGs. Ya, betul ya. Nih ada di sini nih. Kemudian nomor 4, banyak kasus CFR di Kalimantan Barat bisa merambah ke seluruh Indonesia. Nah, ini juga bisa. Ya, karena di sini persentasenya sudah hampir 50% ya kan. Jadi itu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ya kan? Jadi lebih tepatnya adalah 3 dan 4 tadi. Maka jawabannya D. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM pertama dari Kabupaten Bantul, paket kedua. Nah, jika ada sesuatu hal yang perlu kita
kita diskusikan, silakan teman-teman memberikan komentarnya pada kolom komentar di video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan sukai video ini dan bagikan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.